masih ada kemungkinan buat susul-menyusul satu sama lain, bahkan buat menyusul Prabowo yang nomor 1 sekarang. Di awal tahun 2024 ini, elektabilitas Capres-Cawapres kelihatannya ada sedikit pergeseran nih. Dari beberapa survei yang dilakukan, Anies cenderung menyusul Ganjar. Pak Prabowo tetap di atas. Kita coba bahas satu persatu ya. Kalau dari survei yang dilakukan oleh Polling Institute bilang kalau elektabilitas Prabowo Gibran jauh mengungguli dua paslon lainnya dengan perolehan suara 46,1%. Anies Muhaimin di 22,6% dan Ganjar Mahfud ada sedikit penurunan nih, jadi 20,5%. Yang tidak menjawab ada sekitar 10%-an. Lalu kalau survei dari Center for Strategic and International Studies bilang hal yang sama juga. Prabowo Gibran punya posisi teratas dengan 43,7% suara, disusul Anies di 26,1% suara, dan yang terakhir Ganjar Mahfud dengan 19,4% suara. Kalau dari Ketua Departemen Politik dan Perubahan Nasional CSIS, Arya Fernandes, dia bilang survei ini dilakukan sehari setelah debat Capres. Peta yang mereka dapatkan masih bisa berubah dan debat kan masih ada 3 kali juga kan. Lalu yang ketiga ada dari Indikator Politik Indonesia. Mereka rilis hasil survei tanggal 26 Desember 2023 dan paslon nomor 2, Prabowo Gibran, tetap nih ada di urutan pertama dengan 46,7% suara. Ganjar Mahfud di posisi kedua dengan 24,5% suara dan yang terakhir ada Anies dan Caimin di 21%. Kalau kata peneliti utamanya, Burhanuddin Muhtadi, dia bilang karena masih ada margin of error sekitar 2,9%, masih belum tahu nih siapa yang lebih unggul antara Ganjar atau Anies. Lalu yang keempat, ada hasil survei dari Indikator Publik Nasional yang ngerilis hasil survei dengan Prabowo Gibran unggul jauh di atas dua paslon lain. Suara paslon 2 ini sampai 50,2%. Lalu di urutan 2 ada Ganjar Mahfud di 23,1% dan yang terakhir ada Anies dan Caimin di 22,7%. Kalau sampai benar kejadian Prabowo Gibran di atas 50%, bakal satu putaran aja nih nanti kita pemilunya. Lalu dari Litbang Kompas, sama juga. Prabowo Gibran di atas dengan 39,3%, Anies Caimin di 16,7% dan Ganjar Mahfud di urutan terakhir dengan 15,3% suara. Kalau kata Litbang Kompas, migrasi pemilih PDIP ke Prabowo Gibran ini cukup banyak. Makanya bisa ada peningkatan yang lumayan signifikan di paslon nomor 2. Mungkin ini limpahan suara dari para pendukung Ganjar Mahfud kali ya. Lalu yang keenam, ada dari Arus Survei Indonesia. Mereka mengkhususkan survei yang ada di Pulau Jawa dan lagi-lagi Prabowo Gibran di posisi pertama dengan 34,2% suara dan ada Ganjar Mahfud dengan 30,7% dan yang terakhir Anies Muhaimin di 26,3%. Menariknya dari survei ini ditemukan yang masih swing voters atau yang pilihannya masih bisa berubah gitu ya, sampai 44%. Ini cukup tinggi loh ya, berarti masih ada kemungkinan buat susul-menyusul satu sama lain, bahkan buat menyusul Prabowo yang nomor 1 sekarang. Lalu yang ketujuh dari Populi Center. Survei yang mereka lakukan ini dengan sampel responden tersebar di 38 provinsi di Indonesia secara acak. Lagi-lagi Prabowo Gibran di posisi teratas dengan 46,7%. Ganjar Mahfud dan Anies Baswedan di survei ini dapat perolehan suara yang sama di 21,7%. Berarti lumayan ketat juga nih Ganjar sama Anies. Lalu yang kedelapan, ada dari Poltreking Indonesia yang bilang elektabilitas Prabowo naik sampai 45,2%. Disusul Ganjar Mahfud dengan 27,3% suara dan Anies Muhaimin di 23,1%. Balik lagi, ini masih ada margin of errornya. Jadi masih ada kemungkinan survei dari Poltreking Indonesia ini kasih suara ke Amin lebih besar daripada Ganjar Mahfud gitu ya. Nah, tadi ada beberapa survei yang udah gue sebutin. Dan kalau kita lihat dari yang ada di survei-survei ini, Prabowo Gibran bener-bener memimpin nih. Bahkan bisa dibilang punya suara yang jauh melebihi capres-cawapres lainnya. Kalau dari yang gue lihat, Jokowi efek yang dukung Prabowo Gibran ini kayaknya kasih efek yang luar biasa besar buat paslon nomor 2 ini. Terus kalau kita lihat lagi juga, Ganjar bisa dibilang elektabilitasnya malah turun di awal 2024 ini nih. Kayak di video-video sebelumnya yang gue sempat bilang waktu itu, masa-masa pas Pak Ganjar banyak kritik pemerintahan, waktu itu kayaknya agak sedikit salah strategi. Bikin malah elektabilitasnya Ganjar menurun. Bahkan ya, kalau kenaikan suara Prabowo Gibran ini konsisten, gue bisa ngelihat Prabowo Gibran bisa menang satu putaran di pemilu tanggal 14 Februari nanti. Walaupun sampai sekarang, gue masih mikir akan pilih siapa di tanggal 14 Februari nanti. Gue pun masih seorang swing voters.
Tapi semoga siapapun yang nanti jadi penerus Jokowi bisa memimpin negara ini dengan baik. Dan gue berharap banget sih Indonesia beneran bisa jadi negara maju. Indonesia emas 2045 bisa beneran tercapai. Oke guys, begitu dulu video kita buat hari ini. Jangan lupa buat like, komen, dan juga subscribe channel ini biar bisa makin berkembang di kemudian hari. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.